Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Halimatusyadia dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosioekonomi teoritis. Langsung saja, teori-teori yang dipertimbangkan sejauh ini pada dasarnya itu bersifat psikologis, karena mereka menganggap bahwa individu-individu mengarahkan kendali atas kehidupan mereka. Meskipun sebagian besar ahli teori akan setuju bahwa tingkat kontrol bervariasi dari individu ke individu dan situasi ke situasi, sebagian besar juga akan setuju dengan proposisi bahwa individu memiliki kontrol dan itu adalah tugas konselor karir untuk meningkatkan tingkat pengarahan diri. Tidak seperti psikolog, sosiolog, dan ekonomi cenderung menyibukkan diri dengan perilaku kelompok kecil dan besar. Sosiolog sering berfokus pada kelompok kecil, seperti keluarga, tetapi mereka mungkin memperhatikan kelompok besar, seperti wanita atau kelompok minoritas. Beberapa ekonomi mungkin berfokus pada kekuatan ekonomi yang mempengaruhi pengembangan karir seluruh angkatan kerja, seperti ekonomi global yang disebut pasar tenaga kerja ganda atau dampak penawaran dan permintaan pekerjaan terhadap upah dan masa kerja. Hotchkiss dan Brough pada tahun 1990 dan 1996 melaporkan peningkatan pendekatan oleh sosiolog dan ekonomi pada variabel struktural seperti status sosial ekonomi, hambatan untuk pengembangan karir seperti diskriminasi dan segregasi pekerjaan dan pertimbangan pasar tenaga kerja yang mempengaruhi karir. Nah, selanjutnya yaitu teori pencapaian status. Menurut Hotchkiss dan Brough pada tahun 1984, 1990, 1996, publikasi struktur pekerjaan Amerika atau Blau and Duncan pada tahun 1967 memadai munculnya teori pencapaian status atau SAT. Awalnya SAT itu mengemukakan bahwa status sosial itu dan ekonomi keluarga mempengaruhi pendidikan yang pada gilirannya mempengaruhi pekerjaan yang dimasuki. Variabel selanjutnya seperti kemampuan mental dan apa yang disebut proses sosial psikolog ditambahkan ke model ini. Hotchkiss dan Brough pada tahun 1996 menyarankan bahwa sebagaimana model sekarang berdiri, asumsi dasarnya adalah bahwa status keluarga dan variabel kognitif bergabung melalui pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Beberapa sosiolog dan ekonomi telah mengkritik SAT sebagai terlalu sederhana dan telah mencari alternatif untuk itu. Misalnya, beberapa telah mencoba menjelaskan pencapaian pekerjaan dengan berfokus pada jenis perusahaan di mana seseorang itu bekerja. Kemudian ada yang kedua yaitu teori pasar tenaga kerja ganda. Teori pasar tenaga kerja ganda mengemukakan dua jenis bisnis di pasar tenaga kerja, yaitu inti dan periferal. Perusahaan inti memiliki pasar tenaga kerja internal yang memiliki jalur karir yang cukup berkembang dan menawarkan peluang untuk mobilitas ke atas. Perusahaan-perusahaan ini memiliki peran dominan di pasar di mana mereka bersaing. Mereka memanfaatkan teknologi dan alat-alat lain untuk meningkatkan posisi mereka di pasar mereka. Perusahaan periferal tidak membuat komitmen jangka panjang kepada karyawan mereka. Sebaliknya, karyawan dibayar oleh pekerjaan dan cuti ketika tidak lagi dibutuhkan. Pekerjaan di perusahaan-perusahaan ini memiliki sedikit peluang untuk mobilitas ke atas menurut teori dan penelitian memberikan beberapa dukungan untuk pernyataan ini. Ini menurut Hotchkiss and Brough pada tahun 1996. Nah, kemudian ras, jenis kelamin, dan karir. Sosiolog telah berada di garis depan dalam penelitian dampak ras dan gender pada pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa orang Afrika Amerika berpenghasilan lebih rendah daripada orang kulit putih. Misalnya Saunders pada tahun 1995. Data upah mengenai laki-laki dan perempuan menunjukkan pola yang sama dengan penghasilan perempuan secara konsisten lebih rendah daripada laki-laki. Penelitian Raskin juga menunjukkan bahwa pria dan wanita sebagian besar dipisahkan di tempat kerja, dengan wanita sering diturunkan ke pekerjaan dengan pendapatan dan status yang lebih rendah. Kemudian ada status dan penggunaan teori sosial ekonomi. Tujuan ini adalah untuk membantu meningkatkan pemahaman faktor sosiologis dan ekonomi pada pilihan karir dan pengembangan. Teori-teori ini dan penelitian yang berkembang darinya menunjukkan bahwa struktur peluang tidak sama untuk semua kelompok. Individu merupakan variabel penting dalam pemikiran sosiologis yang secara khusus berkaitan dengan variabel-variabel seperti ras, etnis, bakat, akademik, dan jenis kelamin yang semuanya telah dipelajari secara ekstensif. Namun, sosiolog
lebih cenderung untuk mempertimbangkan konteks sosial di mana orang tumbuh, berkembang, dan bercita-cita daripada psikolog atau konselor. Status sosial keluarga yang berkaitan dengan pilihan pekerjaan telah menjadi variabel yang pencapaiannya pekerjaan akhir. Penelitian seperti segregasi pekerjaan perempuan dan stratifikasi sosial ekonomi kelompok minoritas harus berfungsi untuk mengingatkan konselor karir dan lain-lain bahwa upaya luar biasa dalam praktek dan advokasi diperlukan jika masalah lama ini harus diganti. Jadi contoh yang saya ambil yaitu guru, seperti yang dikatakan tadi, mengemukakan bahwa status sosial ekonomi keluarga itu mempengaruhi pendidikan, yang pada gilirannya mempengaruhi pekerjaan yang dimasuki. Jadi ketika orang tua atau keluarga itu mampu dalam ekonomi pendidikan, maka itu akan mempengaruhi terhadap pekerjaan selanjutnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.